Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sepriwandi. Nah, channel pintar yang akan mengupas terkait dengan materi pembelajaran fisika. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait dengan pengukuran. Apa itu pengukuran sampai ke besaran pokok dan besaran turunan dan besaran-besaran lainnya. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita membahas terkait dengan alat ukur. Nah, mungkin kita telah mengetahui beberapa alat ukur yang sering kita lihat di lingkungan sehari-hari. Nah, di dalam alat ukur itu ada namanya alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Nah, kita bahas satu persatu, mulai dari alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang sering kita lihat yaitu mistar atau penggaris. Mistar itu adalah alat ukur panjang dengan ketelitian sampai 0,1 cm atau 1 mm. Nah, pada pembacaan skala, kedudukan mata pengamat harus tegak lurus dengan skala mistar yang dibaca. Jadi, mata kita itu harus sejajar dengan skala yang akan kita baca. Karena itu akan mempengaruhi dari hasil alat ukur kita. Baik, selanjutnya kita membahas terkait dengan jangka sorong. Nah, kira-kira jangka sorong itu seperti ini gambarnya. Nah, dalam jangka sorong dipakai untuk mengukur suatu benda dengan panjang yang kurang dari 1 mm. Jadi sifat ketelitian dari jangka sorong itu lebih akurat dibandingkan penggaris. Nah, skala terkecil atau tingkat ketelitian pengukuran sampai dengan 0,01 cm atau 0,1 mm. Jadi ketelitian itu lebih akurat menggunakan jangka sorong. Nah, umumnya jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Jadi kita mengukurkan panjang suatu benda itu mungkin benda yang lebih kecil yang kita ukur, sifat hasil dari ketelitiannya itu lebih akurat, begitu. Kemudian bagian-bagian jangka sorong. Nah, bagian-bagian jangka sorong ini mungkin perlu juga kita jelaskan. Misalkan gambar jangka sorongnya itu seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, yang pertama rahang tetap. Nah, rahang tetap itu bagian ini. Bagian ini namanya rahang tetap. Bagian yang tepat dengan skala panjang itu merupakan rahang tetap. Kemudian yang kedua ada rahang sorong. Nah, rahang sorong itu bagian sini. Nah, ini bagian rahang sorong. Bagian yang dapat digeser. Nah, ini kan dapat digeser. Nah, rahang sorong memiliki 10 bagian tiap skala. Nah, skala ini disebut nonius. Nah, inilah yang dinamakan skala nonius. Tiap skala nonius panjangnya 0,9 mm. Jadi, kalau ada 10 bagian, maka panjangnya menjadi 10 kali 0,9 mm sama dengan 9 mm. Hal ini berarti selisih satu bagian skala pada rahang tetap dan rahang sorong adalah 1 mm kurang 0,9 mm sama dengan 0,1 mm. Inilah yang merupakan batas ketelitian dari jangka sorong. Kemudian lanjut kita membahas terkait dengan mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup merupakan alat ukur panjang dengan tingkat ketelitiannya terkecil, yaitu mencapai 0,01 mm atau 0,001 cm. Nah, skala terkecil yaitu bisa kita sebut dengan skala nonius. Nah, skala nonius namanya. Pada mikrometer sekrup terdapat pada rahang gesernya. Nah, jadi terdapat pada rahang gesernya skala nonius ini. Kemudian sedangkan skala utama terdapat pada rahang tetap. Nah, skala utamanya terdapat rahang tetap.
mikrometer skrup digunakan untuk mengukur diameter benda bundar dan part yang sangat tipis. Jadi kita bisa menggunakan alat yang namanya mikrometer skrup karena sifat atau ketelitiannya itu lebih kecil dibandingkan jangka sorong. Misalkan kita membahas soal seperti ini. Misalkan ada soal, berapakah hasil pengukuran mikrometer skrup pada gambar di samping? Nah, kita perhatikan gambarnya seperti apa. Nah, ini yang namanya skala utama. Kita hitung. Ini kan angka 0. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Karena skala dari mikrometer skrup ini adalah milimeter karena lebih kecil, maka kita dapatkan yaitu 4,0 mm untuk skala utamanya. Nah, sementara ada skala non-use-nya, yaitu terlihat ini kan angka 35 yang angka kecilnya atau garis kecilnya ini 1, 2, 3. Berarti 35 ditambah 3 berarti 38. Nah, yaitu 0,38 mm. Jadi langsung saja kita jumlahkan hasil pengukurannya, yaitu 4,38 mm. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi hasil pengukuran mikrometer skrup tersebut adalah 4,38 mm. Nah, jadi itulah bentuk dari contoh soal mikrometer skrup. Baik, kemudian kita lanjut dengan alat ukur massa. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda adalah neraca. Berdasarkan cara kerjanya dan ketelitiannya, neraca dibedakan menjadi 3, yaitu ada yang namanya neraca digital, dan neraca digital ini mungkin sifat ketelitiannya itu lebih tepat begitu. Kemudian ada neraca Hauss dan ada neraca lengan. Nah, cara penggunaan sistem neraca ini juga berbeda-beda. Nah, pertama kita bahas yaitu neraca digital. Neraca digital bekerja dengan sistem elektronik. Jadi tingkat ketelitiannya itu hingga 0,001 gram. Ini lebih akurat dia hasilnya. Neraca ini banyak digunakan di laboratorium. Jadi kita mengukur alat-alat yang lebih kecil ataupun massa yang lebih kecil, kita bisa menggunakan neraca digital karena sifat ketelitiannya itu lebih akurat. Kemudian kita lanjut dengan neraca Hauss. Nah, mungkin kita bisa melihat neraca Hauss itu seperti ini gambarnya. Banyak digunakan di laboratorium juga. Nah, di orang-orang laboratorium juga menggunakan yang namanya neraca Hauss ini. Neraca Hauss ini bekerja secara manual. Jadi enggak secara digital tapi manual kita yang menggunakannya. Nah, dengan cara menggeser-geser pemberat yang terdapat pada lengan neraca. Tingkat ketelitian neraca itu mencapai, neraca Hauss ini ya, itu mencapai 0,01 gram. Jadi untuk mengukurnya tinggal lengan ini kita geser-geser sesuai dengan massa yang akan kita ukur. Kemudian lanjut dengan neraca sama lengan. Nah, neraca sama lengan itu mungkin bisa kita lihat seperti ini gambarnya. Nah, jadi untuk pengukurannya, neraca sama lengan sering dipakai oleh pedagang perhiasan. Nah, jadi neraca ini sering digunakan pedagang perhiasan, baik itu emas dan perak. Prinsip kerjanya dengan menempatkan beban. Jadi neraca ini kita gunakan dengan cara meletakkan bebannya. Jadi beban yang kita letakkan itu sesuai dengan jumlah massa yang kita ukur. Nah, tinggal bebannya itu saja yang kita hitung. Nah, berapa bebannya
itu sama dengan massa benda yang akan kita ukur. Kemudian ada yang namanya alat ukur waktu. Alat ukur waktu satuannya internasional ini ya. Satuan internasional untuk waktu adalah detik atau sekon. Everybody fucking jump.